Tuan Mudali, kamu benar-benar seorang dermawan yang hebat. Dasar pecundang tak berguna, kamu tidak perlu memberinya uang. Seorang pengumpul barang rongsokan. Pernahkah kau melihat pameran seperti ini? Sekarang berlututlah dan ambil uangnya. Itu semua milikmu. Apa kau pikir dengan harta benda ini, kau bisa menggoyahkan perasaan antara Yiran dan aku? Nah, kau dan Yiran tidak berasal dari dunia yang sama. Kau hanyalah sampah kelas bawah. Yiran, aku sarankan kau menjauhi pecundang tidak berguna ini. Jauhi dia. Kalau tidak kau akan mudah mendapat masalah. Tidak perlu Tuan Mudali repot-repot. Li Hong Kai, trik apapun yang kau gunakan, Yiran dan aku tidak akan terpisahkan. Lupakan saja ide itu. Apa aku terlalu lunak padamu? Apa kau percaya padaku? Aku akan memastikan bahwa di Jiangcheng, kau bahkan tidak akan menemukan rongsokan untuk dipungut. Pecundang tak berguna. Aku tidak akan memberikan uang itu. Dan aku tidak akan menikahkan Yiran denganmu. Kau seharusnya mati saja di tempat yang seharusnya. Bukankah itu hanya uang? Apa yang bisa dia berikan pada Yiran, aku juga bisa menyediakannya. Aku tidak salah dengarkan. Apa yang kau punya untuk membandingkan dirimu denganku? Apa kau tahu kedudukan keluarga Liku di Jiangcheng? Benar sekali. Hui Huang Energi milik Tuan Mudali di Jiangcheng adalah perusahaan energi terkemuka. Kau seorang pemulung. Kau ini apa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Tuan Mudali. Ibu, percayalah saja pada kakak Xiaoyo kali ini. Tolong jangan khawatirkan urusan saya. Diam. Aku akan berurusan denganmu setelah kita kembali. Bibi, bukankah dia hanya seorang penjual baterai yang payah? Dalam waktu kurang dari 10 hari, aku pasti akan lebih kaya darinya. Apa kau akan menggunakan potongan sampah ini untuk membandingkan dirimu denganku? Apa kau pikir para bos perusahaan teknologi di Jiangcheng semuanya bodoh? Li Hong Kai, apa kau berani bertaruh denganku? Apa statusmu? Siapa identitasmu? Dan kau pikir kau pantas bertaruh denganku? Aku sarankan kau ambil uang itu sekarang. Lalu enyah dari sini. Apa kau pikir punya uang berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Maafkan aku, kau benar. Punya uang memang bisa membuatmu melakukan apapun yang kau mau. Petak tanah ini sudah kubeli. Di wilayahku aku bisa melakukan apapun yang ku mau dengannya. Robohkan untukku. Tidak mungkin. Selama Tuan Mudali bertindak, hal yang mustahil bisa menjadi mungkin. Lanjutkan. Robohkan tempat barang rongsokan ini. Robohkan. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bergerak. Jangan robohkan rumahku. Rumahku. Kau tidak tega berpisah dengan rumah bobrok. Sampah tetaplah sampah. Rumah. Pergi. Yiran. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saya. Kakak Xiaoyo, Yiran. kau pecundang tak berguna. Yiran. Mulai sekarang jauhi Yiran kami. Yiran. Selamat datang di Pusat Perdagangan Teknologi. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Li Hong Kai, karena kau menjual baterai, maka aku akan mengalahkanmu di bidang terkuatmu. Mengalahkanmu. Aku ingin sebuah baterai super berkinerja tinggi. Diterima pengambilan berhasil. Baterai super. Harga tukar 300 poin sumber daya. Reaktor nuklir mini terpasang. Dapat menyediakan sebuah kota. Dengan energi untuk 1 minggu. Usang pada tahun 3860. Ini dia. Dengan baterai super ini, semua perusahaan energi baru akan bangkrut. Li Hong Kai, aku akan membuatmu membayar. Tuan Lin, selamat datang. Nona Jenny, yang kubawa terakhir kali. Baterai super itu, bagaimana hasil pengujiannya? Sangat menakjubkan. Izinkan saya memberitahu Anda, baterai ini luar biasa. Ini lebih baik daripada
baterai terbaik yang saat ini ada di pasaran. Sebanyak 10.000 kali lipat. Ini hanyalah puncak teknologi. Seperti yang diharapkan dari teknologi masa depan. Bahkan baterai kecil bisa sekuat ini. Tuan Lin, kami bersedia memberikan Anda biaya kerjasama sebesar 20 miliar. Dan dividen tahunan tidak kurang dari 1 miliar dari proyek ini. Bagaimana menurut Anda? Luar biasa. Besok malam kami akan di Hotel Haotian mempersiapkan acara peluncuran baterai super. Pada saat itu, ketua kami akan mengumumkan pada konferensi penemuan hebat Anda. Kami berharap Anda akan menghormati kami dengan kehadiran Anda. Ketua Shen, Grup Jidian, Aula konferensi pers. telah meluncurkan baterai super kali ini. Huang Xinrong. Untuk industri elektronik Anda, ini adalah kesempatan besar. Saat itu, pasti akan laku keras. Xinjiang. Ketua Huang Anda bercanda. Baterai super ini, untuk kendaraan energi baru Anda, adalah yang paling penting. Selama kita bekerja sama dengan Grup Jidian, Surusan. maka sektor energi baru pasti akan berkembang pesat. Astaga, bagi perusahaan Jiangcheng kita, surga masih cukup berbaik hati. Setelah kita menyelesaikan kerjasama, kita akan bergabung untuk menyingkirkan pesaing yang tidak penting itu. Tepat sekali, selama kita mendapatkan kualifikasi kerjasama dengan baterai super, kita bisa mencapai dominasi di antara beberapa perusahaan dan masuk ke dalam 500 teratas dunia. Nah, ini adalah bagian VEP. Aku tahu. Anda bekerja di perusahaan mana? Siapa ketua Anda? Aku. Ketua Jen. Lihat pakaiannya. Dia hanya seorang pemulung. Dia baru saja dihalangi di pintu masuk oleh keamanan. Dan aku tidak tahu mengapa. Dia diam-diam menyelinap masuk. Nah, ini bukan tempat Anda untuk duduk. Apakah Anda tahu siapa kami? Kakak Xiaoye, kamu harus segera pergi. Kamu tidak bisa menyinggung orang-orang di sini. Lokasi yang tertulis di undangan ada di sini. Aku memperingatkanmu, para ketua ini adalah pemilik perusahaan teknologi terkemuka Jiangcheng. Kau harus menjaga ucapanmu. Nah, aku akan memberimu satu kesempatan untuk keluar. Jika tidak sebentar lagi, seluruh tempat ini akan terbuka untukmu. Ketua Huang menyuruhmu keluar. Apa kau tidak dengar? Ini adalah undanganku. Tertulis jelas di sana bahwa aku harus duduk di sini. Nah, undangan palsumu mungkin bisa menipu keamanan, tapi tidak akan menipuku. Para ketua, aku sangat mengenal si miskin ini. Dia tinggal di tempat barang rongsokan. Dia sampah kelas bawah. Tidak mungkin dia punya undangan. Dia pasti memasukkannya. Si miskin, jika kau ingin mengubah hidupmu, ini bukan caranya. Jika kau ingin masuk masyarakat kelas atas, kau harus melamar jadi pelayan, jongkok di dekat pintu toilet, dan membagikan tisu toilet kepada orang-orang. Itu akan lebih bisa diandalkan. Sepertinya kau cukup berpengalaman. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku memberitahumu, seluruh bagian VIP ini, hanya beberapa tokoh besar ini, yang memenuhi syarat untuk duduk. Kau pikir kau siapa? Aku sarankan kau cepat bangun. Jika karena kau, kolaborasi ini hancur, maka ketika orang-orang grup Jidian tiba, kau bahkan tidak akan punya tempat untuk memulung sampah. Lin Yu, sebelum Ketua Su tiba, kamu harus segera pergi. Tepat sekali. Jika karena dia, Ketua Su menjadi tidak senang, bagaimana kita akan membahas kerjasama nanti? Siapa ini? Berpakaian seperti ini, dan berani duduk di bagian VIP. Dari mana datangnya orang tak berguna ini? Cepat keluar. Nah, cepat keluar. Jangan menunda urusan kami. Premis bagimu untuk membahas bisnis adalah bahwa aku bersedia bekerja sama dengan Grup Jidian. Jika aku pergi, maka kau akan tidak perlu membahasnya. Belum terlalu tua, tapi cukup sombong. Nah, apakah Anda pikir baterai super ini Anda yang mengembangkannya? Benar, aku memang mengembangkannya. Dia bilang, baterai super itu dikembangkan olehnya. Apa kau tahu apa yang diwakili oleh baterai super? Itu adalah penemuan hebat yang mengubah dunia. Hanya perusahaan super seperti Grup Jidian yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Kau mengembangkannya. Apa kau mengembangkannya di tumpukan sampah? Berkat kau, aku benar-benar mengembangkannya di tumpukan sampah.
Kita baru tidak bertemu beberapa hari. Dan delusimu, bagaimana bisa semakin parah lagi? Stasiun daur ulangmu, bukankah sudah kuruntuhkan? Lalu dari mana kau mengembangkannya? Aku benar-benar tidak menyangka, terbesar di Jiangcheng, kelompok teknologi, akan memiliki pola pikir serendah itu. Bahkan tidak sebaik aku seorang pemulung. Karena itu masalahnya, teknologi baterai super akan berada di luar jangkauan semua orang. Tidak ada kesempatan. Lin Yu, jangan bicara lagi. Cepat pergi. Kamu benar-benar tidak bisa menyinggung mereka. Mau pergi? Tidak semudah itu. Nah, sebelum Anda bertingkah seperti anjing, aku akan mengajarimu dulu bagaimana menjadi manusia. Ketua Huang, saya minta maaf. Lin Yu tidak bermaksud begitu. Saya akan membawanya pergi sekarang. Aku akan menghitung sampai 3, menggunggun, dan merangkak keluar dengan lututmu. Anggap saja aku menyelamatkanmu. Jika tidak, pendek awalku. Tidak seperti kelompok pemulung, orang tua dan wanita Anda. 3, 2, 1. Grup Jidian. Ketua Su telah tiba. Berhenti. Semuanya. Ada apa di sini? Keluar, Ketua Su. Pemulung ini, entah bagaimana, mendapatkan undangan palsu dan menyelinap masuk. Kami hanya membantu Anda membersihkan pecundang tak berguna. Ketua Su ada di sini, dan kau masih tidak bergerak. Apa aku harus melakukannya sendiri? Berhenti. Nona Jenny, mengapa kau memukulku? Kau berani menyentuh VIP-ku, maka aku akan menyentuhmu. Fit macam apa dia? Dia hanya di sini untuk membuat masalah. Pecundang tak berguna itu. Dia bukan. Kau berani menyebutnya pecundang tak berguna. Menurutku kaulah pecundang tak berguna di antara para pecundang tak berguna. Nona Jenny, dia hanya tinggal di atas tumpukan sampah seorang pemulung. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau ragu tanya dia, tanyakan padanya. Benar Ketua Su. Lihatlah pakaian yang dikenakan anak ini. Daur ulang Yua. Bukankah jelas dia adalah seorang pemulung? Dan dia penuh kebohongan. Menggunakan undangan VEP, surat undangan palsu. Berkeliling mengatakan baterai super ini diciptakan olehnya. Intinya adalah, selama bertahun-tahun di Jiangcheng, dan saya telah menginvestasikan begitu banyak uang, mendukung begitu banyak orang dan ahli. Namun tidak ada dari mereka yang bisa menelitinya. Dan Anda seorang pemulung, mengaku telah menelitinya. Bukankah itu akan menjadi lelukon? Apakah Anda mencoba mempermalukan kami para orang tua? Satu baterai cukup untuk mempermalukanmu. Lalu, jika ada teknologi yang lebih tinggi lagi, bukankah kalian semua harus melompat dari gedung? Dasar bocah, Anda benar-benar sangat tidak masuk akal. Konyol sampai ke titik ekstrem, dan bahkan teknologi yang lebih tinggi. Bahkan jika baterai super ini dibuat oleh Munan, aku akan langsung melompat dari gedung. Beginilah caramu barusan memperlakukan dia. Ketua Su, jangan ikut campur dalam masalah ini. Hari ini aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana masyarakat yang sebenarnya. Cukup. Apakah perusahaan-perusahaan Jiangcheng kalian memiliki standar serendah itu? Tentu saja tidak. Jiangcheng kami memiliki orang-orang jujur. Tanah yang subur akan didatangi burung. Orang-orang sekaliber ini adalah minoritas. Ketua Su, tolong jangan marah. Aku akan mengusirnya sekarang juga, agar dia tidak menyinggung mata terhormat Anda. Kau bodoh. Tuan Lin bahkan mengeluarkan surat undangan VIP. Apakah tidak ada di antara kalian yang mempertimbangkan identitasnya? Identitas apa yang bisa dimiliki seorang pemulung? Nona Jenny, apakah Anda mungkin salah mengira dia orang lain? Benar Nona Jenny, kau pasti salah mengira dia orang lain. Di mana dia tinggal, apa identitasnya? Aku tahu semuanya dengan jelas. Bodoh. Tuan Lin ini adalah tamu terhormat yang secara pribadi saya antarkan. Surat undangan VIP. Apakah kau berani mengatakan bahwa VIP surat undangan yang saya kirim itu palsu? Apa? Nona Jenny, standar macam apa ini? Seorang yang tidak berguna, dan Anda bahkan repot-repot untuk secara pribadi mengantarkan surat undangan. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Jika dia bodoh, maka kalian semua adalah pecundang tak berguna. Ketua Su, kata-kata Jenny, aku benar-benar tidak suka mendengarnya. Bagaimanapun juga kami juga merupakan perusahaan perwakilan di industri teknologi Jiangcheng dan anggota masyarakat kelas atas. Anda membiarkan bawahan Anda menghina kami seperti ini. Mungkin tidak pantas, bukan? Tidak pantas dibandingkan dengan sikap Anda sebelumnya yang agresif dan sombong. Kami bersikap sangat sopan. Ketua Su, meskipun anak ini adalah tamu yang dibawa oleh Nona Jenny, kita tidak bisa membiarkan anak ini mempengaruhi kerjasama kita, bukan? Ketua Su, Anda ingin membangun kehadiran pasar di Jiangcheng. Anda masih membutuhkan beberapa dari kami untuk membantu. Tidak perlu demi satu sampah tak berguna pergi dan mempengaruhi hubungan di antara kita. Baiklah.
Tuan Su, aku masih bersedia bekerja sama. Namun prasyaratnya adalah, aku tidak ingin bekerja dengan beberapa orang yang tidak menyenangkan ini. Kolaborator. Mengenai apa yang kau pikirkan nanti, pertimbangkan sendiri dengan cermat. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sekarang adalah anggota kelas atas? Beraninya kamu memerintah ketua Su seperti ini? Apakah kamu bahkan punya hak untuk berbicara di sini? Kau pecundang tak berguna diam. Jika karena kau, keluarga-keluarga besar ini, tidak bisa mendapatkan baterai super, maka kau akan menjadi pendosa seluruh Jiangcheng. Tuan Lin, Anda telah diperlakukan tidak adil hari ini. Saya sangat menyesal. Mohon yakinlah, mengenai para kolaborator, kami pasti akan mengikuti persyaratan Anda dan memilihnya dengan cermat. Ketua Su, jangan dengarkan pemulung omong kosong ini. Berulang kali memanggilnya pemulung. Orang tak berarti merasa dirinya superior hanya karena dia menghasilkan sedikit uang. Lancang. Semua orang di sini adalah tokoh terkemuka di industri teknologi Jiangcheng. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara? Kepribadian, hanya karena baterai super itu ditemukan oleh Tuan Lin. Apakah sudah cukup layak? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pemulung. Tidak mungkin dia bisa menciptakan baterai super. Ketua Su, apakah Anda salah? Baterai super bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan hanya dengan membual. Tepat sekali. Jika dia bisa menciptakan baterai super, maka aku Seng Qian akan mundur dari industri teknologi. Apakah Anda meragukan saya atau integritas grup Jidian? Tuan Su, aku mengerti sekarang. Apa kau sudah ditipu olehnya? Ayah pecundang tak berguna ini dulu melakukan beberapa eksperimen sampah, mungkin beberapa sisa produk setengah jadi, dijual kepada Anda sebagai harta karun olehnya. Dia hanya ingin cepat kaya. Benar sekali, itu masuk akal. Proyek baterai super membutuhkan investasi puluhan miliar, talenta terbaik, dan validasi ahli agar bisa berpotensi diteliti dan dikembangkan. Apa latar belakangnya? Meneliti dan menciptakan. Itu tidak ilmiah. Penelitian ilmiah tidak bergantung pada angka. Untuk berhasil, sekumpulan orang bodoh berpandangan sempit. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana bisnis keluargamu dibangun. Nah, apakah kamu bosan hidup? Berani sekali kamu bicara begitu pada orang tua. Percaya atau tidak, aku akan mengirimmu ke Institut Penelitian Surgawi. Ciptakan kembali sekali lagi. Kakak Xiao Yo, apakah kamu benar-benar memberitahu grup Jidian bahwa kamu menemukan baterai super? Itu benar. Kalau tidak, aku tak bisa nikahi kamu. Kamu gila. Ini adalah penipuan komersial. Kamu akan masuk penjara karena ini. Yira, percayalah padaku. Baterai super yang kubawa hari ini benar-benar asli. Barang asli dengan harga asli. Hanya kamu, Ketua Su. Mungkinkah baterai super yang Anda umumkan pada konferensi pers hari ini diciptakan oleh anak ini? Benar sekali. Kami datang ke sini hari ini karena kekuatan grup Jidian dan terlebih lagi karena baterai super. Tapi kami tidak pernah menyangka bahwa baterai super yang grup Jidian umumkan dikembangkan oleh orang ini. Maka, kinerja baterai ini juga patut dipertanyakan, bukan? Tepat sekali. Ketua Su, kami datang ke sini untuk merek grup Jidian. Mengapa Anda menghina kami seperti itu? Anda tidak hanya membiarkan orang rendahan ini duduk di bagian VIP bersama kami, tetapi Anda juga membuat kami menggunakan baterai yang dia ciptakan. Bukankah ini memperlakukan kami seperti orang bodoh? Ketua Su, grup Jidian, meskipun merupakan perusahaan terkemuka di Huaguo, tetapi kelompok-kelompok besar kami di Jiangcheng tidak bisa dianggap remeh. Malam ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Anda tidak percaya Tuan Lin. Anda juga tidak percaya grup Jidian saya. Kekuatan grup Jidian. Kami tentu percaya akan hal itu. Tapi baterai super adalah masalah yang sangat penting. Anak ini, yang terlihat sangat tidak bisa diandalkan. Bisakah dia benar-benar mengembangkannya? Tepat sekali, kami tidak akan berani menggunakannya. Siapa tahu, dia mungkin menggunakan beberapa bahan bekas untuk merakitnya. Terlalu berbahaya. Berpandangan sempit. Kalian ini sungguh para bos yang terhormat. Harap tenang. Kita semua di sini untuk kerjasama. Sampai hal ini terjadi, hanya ada satu biang keladi. Itulah dia. Anak ini menipu grup Jidian dengan barang palsu. Dan di konferensi ini, dia sombong dan tidak sopan. Kita harus segera memanggil polisi. Dan penipu komersial ini ditangkap. Panggil polisi. Li Hongkai. Untuk mengejar Yiran, hanya menggunakan alasan ini untuk mengirimku ke penjara. Kaulah yang pertama kali melakukan penipuan. Kau membuat semua perusahaan Jiangcheng berpartisipasi dalam sandiwara ini bersamamu. Aku menyarankanmu untuk segera berlutut sekarang. Mungkin para petinggi ini mungkin masih akan bersikap lunak padamu. Aku melakukan penipuan. Presiden Su, teknologi baterai superku. Apakah itu penipuan? Tuan Lin membawanya. Baterai super. Grup Jidian kami telah mengujinya. Baik itu kinerja atau kapasitas. Itu melampaui baterai biasa 10.000 kali lipat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Anak ini sangat miskin. Tidak mungkin dia bisa mengembangkannya. Karena semua orang tidak percaya. Maka biarkan saya membuktikannya kepada Anda. Ini adalah koneksi ke sistem catu daya seluruh gedung. Selanjutnya, Tuan Lin silakan.
berpura-pura. Matikan lampu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Satu baterai memberi daya pada seluruh gedung. Apakah ini baterai? Atau pembangkit listrik? Baterai super? Tidak. Kinerjanya bahkan lebih kuat dari baterai super. Aku tidak percaya. Ini pasti milik hotel. Generator sendiri yang menyediakan daya. Satu baterai. Tidak mungkin memiliki kapasitas sebesar itu. Orang-orang picik yang tidak kompeten. Hanya satu daya untuk satu gedung. Sudah membuat kalian semua takut seperti ini. Lihatlah hal lainnya. Ini adalah video yang diambil oleh drone. Dari atas Jiangcheng. Jenny. Mungkinkah? Ini dia. Benar sekali. Data ini. Apakah ini dari satu baterai saja? Apakah ada hal seperti itu? Satu baterai memberi daya pada seluruh kota. Dan itu hanya mengonsumsi 1% dayanya. Dengan teknologi saat ini berkembang begitu pesat. Mungkinkah kita orang tua ini tertinggal zaman? Teknologi luar biasa. Macam apa ini? Ini tidak ilmiah. Bagaimana menurut kalian semua tentang kinerja baterai superku? Kinerjanya. Ini hanyalah baterai super yang diproduksi untuk kendaraan energi baru kami. Dan baterai super yang diproduksi, Ketua Su, kontrak kami 30%. Tidak. 40%. Selama kami bisa menjadi salah satu mitra pertama untuk baterai super, kami masih meremehkan kemampuan baterai super ini. Jika baterai ini digunakan, maka produk dari PSI tidak akan laku sama sekali. Ini bisa menentukan hidup atau mati sebuah perusahaan. Kami harus mengamankannya. Kami harus mendapatkannya berapapun biayanya. Kalian semua, bukankah kalian baru saja tidak percaya pada kinerja baterai ini? Kami percaya. Sudah saatnya percaya. Ketua Su, mari kita bekerja sama untuk tumbuh lebih kuat dan lebih besar. Tuan Lin baru saja berkata mengenai kolaborasi ini. Dia ingin saya mempertimbangkannya dengan cermat. Tuan Lin, sesuai dengan kontrak yang kita tanda tangani, mengenai para mitra, Anda memiliki kekuatan pengambilan keputusan mutlak. Siapa tadi yang bilang kalau baterai super ini dikembangkan olehku, seseorang akan melompat dari gedung? Tuan Lin, baru saja saya buta, gagal mengenali orang hebat, dan meremehkan orang lain. Kalau begitu, untuk baterai batch pertama Anda, saya akan menawarkan 50 juta untuk membeli satu tempat. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kalau 100 juta? Tuan Lin, saya akan menawarkan 500 juta. 500 juta apa? Bateraiku palsu. Aku tidak akan berani menjualnya kepada kalian yang terhormat. Tuan Lin, baru saja. Itu kesalahan kami. Yang baru kami kembangkan, mobil sport energi baru, senilai 80 juta. Saya Huang akan memberikannya kepada Anda sebagai permintaan maaf. Kelut Top Villa, sebuah rumah mewah seluas 5.000 meter persegi. Anda harus menerimanya dengan senyuman. Anggap saja ini permintaan maaf dan kompensasi saya. Saya punya di sini kontak WK3 keponakan perempuan. Mereka semuanya dari industri hiburan, selebriti papan atas. Jika Tuan Lin menyukai mereka, saya akan segera memanggil mereka untuk datang menemani Anda. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini 10.000 kali lebih kuat dari baterai terkuat keluarga kami. Sudah dibahas di segmen sebelumnya. Aku tidak percaya. Baterai seperti itu tidak mungkin ada. Aku tidak percaya. Kau pecundang tak berguna ini tidak mungkin menciptakan baterai seperti itu. Dicuri. Kau pasti mencuri teknologi itu dari suatu tempat. Panggil polisi. Segera panggil polisi dan tangkap dia. Ketua Su, memproduksi baterai super sangatlah penting. Mengenai pabrik mitra, kita harus memilih dengan hati-hati. Tuan Lin yakinlah, saya pasti akan memilih perusahaan energi baru dengan reputasi baik. Bagus. Lin Yu, kau sampah, tunggu saja. Aku ingin melihat di seluruh Jiangcheng, jika tanpa energi Hui Huang kita, siapa yang bisa memproduksi baterai super untukmu? Yiran, ayo pergi. Yiran, aku bisa melindungimu sekarang. Jangan takut padanya. Yiran, kau tunggu saja aku. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Yiran. Kakak Xiaoyu, cepat selamatkan ayahku. Villa keluarga Li. Ayah harus memblokir grup Jidian. Jangan biarkan mereka di Jiangcheng memproduksi baterai super. Idiot. Tenang. Li Hui Huang. Grup Jidian, apakah itu sesuatu yang bisa kita larang? Hanya karena kita mau. Jika mereka benar-benar memproduksi baterai super, maka bukankah keluarga kita akan hancur? Baterai super.
Hanya kalian para amatir yang akan mempercayainya. Apa maksudmu? Saya sudah membuat baterai selama puluhan tahun. Jenis kinerja apa yang dimiliki baterai? Saya tahu betul. Sekali melihat data yang diterbitkan grup Jidian. Dan saya tahu itu palsu. Mereka pasti ingin memasuki pasar Jiangcheng. Dan ini hanyalah trik yang disengaja. Palsu apa? Ayah, aku sudah tahu. Bagaimana mungkin pecundang tak berguna Lin Yu itu bisa menciptakan baterai super? Hanya orang-orang yang merasa benar sendiri idiot yang akan mempercayainya. Karena mereka memilih grup Jidian. Maka, saya akan menaikkan harga sebesar 30%. Setelah mereka menyadari, mereka telah ditipu. Mereka tidak punya pilihan selain memilih baterai saya. Saat itu, saya akan mendapatkan keuntungan besar. Ayah, memang Jah yang lebih tua lebih pedas. Aku sudah penasaran, bagaimana para orang tua itu dalam kemarahan mereka akan menghadapi Lin Yu, si tidak berguna itu. Rumah sakit. Ayahku dirawat di rumah sakit karena kondisi jantung, dan itu membutuhkan banyak uang. Li Hongzhe kebetulan mengatakan, dia bisa membantu ayahku menutupi biaya pengobatan. Selain itu, dokter satu-satunya di negara ini yang bisa operasi ini adalah teman sekelasnya. Itulah mengapa saya setuju untuk pergi ke perjamuan bersamanya. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Aku sudah membayar biaya pengobatan ayahmu. Paman akan sembuh. Apa kau pikir punya uang bisa menyembuhkannya? Lin Yu, tidakkah kau berpikir bahwa dengan menempel pada grup Jidian, kau adalah orang kaya sekarang? Koneksi di balik orang-orang yang benar-benar kaya adalah koneksi yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Apa maksudmu? Ini adalah Dr. Liu Fen, teman masa kecilku. Liu Fei. Dia juga ahli bedah paling terampil di seluruh Jiangcheng. Yiran ayahmu, jika dia ingin bertahan hidup, harus menjalani operasi. Hanya dia yang bisa melakukannya di seluruh Jiangcheng. Tentu saja, jika dia tidak mau melakukannya. Yiran, penyakit ayahmu hanya akan terus berlarut-larut. Dan konsekuensinya, bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal seperti itu? Ini tidak lebih dari selama operasi, terlalu lelah, dan memotong sesuatu yang seharusnya tidak dipotong. Kamu terlalu jahat. Yiran, bagaimana bisa kau memanggilku orang jahat? Kita punya kesepakatan. Aku akan membayar untuk ayahmu, dan meminta teman masa kecilku melakukan operasi pada ayahmu. Dan kau akan menikahiku kan? Jelas kalianlah yang pertama kali melanggar janji. Berapa banyak uang yang kamu inginkan untuk menyembuhkan Paman Ye? Tidak banyak, 50 juta. Aku akan memberimu 50 juta. Tidak, maksud saya adalah 50 juta. Persayatan. Kamu memanfaatkan kemalangan kami. Tidak. Perampokan. Tidak menghasilkan sebanyak memotong dengan pisau. Dokter tak berperasaan. Bagaimana bidang medis bisa memiliki sampah sepertimu? Yiran, tenang saja. Aku akan mengurus penyakit paman. Kau tidak berguna. Apa yang mungkin bisa kau selesaikan? Kau tidak akan menemukan baterai super dan menekannya kah? Jantung orang tua itu kan? Yiran, jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang menemuiku kapan saja. Nomor kamar. Kamu tahu itu. Yiran, jangan takut. Aku pasti bisa menyembuhkan ayahmu. Aku menolak untuk percaya bahwa teknologi masa depan tidak punya cara untuk sepenuhnya menyembuhkan penyakit jantung. Aku sudah mengambil begitu banyak itu, seharusnya cukupkan. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin obat yang bisa menyembuhkan penyakit jantung. Diterima. Pengambilan berhasil. Ramuan pengobatan penyakit universal. Harga tukar 5.000 poin sumber daya. Mampu mengobati sebagian besar penyakit, kecuali kekurangan anggota tubuh. Sebagian besar penyakit, efektif segera. Wajib dimiliki oleh penduduk masa depan. Aku akan menukar dengan yang ini, kalau begitu. Benda gelap dan keruh ini sama sekali tidak terasa futuristik. Bisakah ini benar-benar berhasil? Mohon jangan mempertanyakan teknologi masa depan. Baiklah. Sekarang, penyakit Paman Ye akhirnya terselamatkan. Kondisi pasien memburuk. Operasi harus segera dilakukan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi.
Dokter Liu. Dokter Liu. Saya mohon, tolong selamatkan suami saya. Cari orang lain. Operasi yang saya jadwalkan baru-baru ini terlalu banyak. Saya sangat sibuk. Anda tidak bisa melakukan ini. Anda berjanji waktu itu untuk melakukan operasi pada tuan tua. Jika Anda tidak melakukan operasi untuknya sekarang, dia akan mati. Ibu. Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Saya sudah mengubah rencana saya. Apa itu tidak boleh? Apa sebenarnya yang kamu inginkan agar bersedia melakukan operasi pada ayahku? Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Malam ini, Hotel Hautian 808. Selama kamu bersedia datang, aku bisa segera meminta Dr. Liu mengatur operasi untuk ayahmu. Ya, Yiran. Kamu pergi malam ini. Kamu harus memastikan Tuan Muda Li dilayani dengan baik. Ibu, kamu menganggapku apa? Dasar bajingan tak berperasaan. Saya melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat Tuan Muda Li. Dia kaya dan berpengaruh. Jika kamu mengikutinya, bukan hanya ayahmu akan diselamatkan, tetapi keluarga kita juga bisa hidup dengan baik. Tepat sekali. Bibi Shen di sini melihat segalanya dengan jelas. Yiran, jangan menunda lagi. Waktu yang tersisa untuk orang tua itu tidak banyak. Saya percaya kakak Xiaoyu pasti akan menyelamatkan ayahku. Gadis bodoh ini, kamu sedang kacau. Dia hanya seorang pemulung. Metode apa yang dia miliki untuk menyelamatkan ayahmu? Saya tidak ingin bercanda dengan nyawa ayahmu. Untuk bercanda, satu-satunya yang bisa menyelamatkan ayahmu sekarang adalah Dr. Liu. Tepat sekali. Di seluruh Jiangcheng, satu-satunya yang mampu melakukan ini adalah saya. Kami tidak butuh dokter berhati hitam sepertimu untuk menyelamatkannya. Yiran, jangan takut. Aku di sini. Paman pasti akan baik-baik saja. Sungguh lelukon. Apa kau pikir kau reinkarnasi Hua Tua atau tabib Dewa Bian Kue di depan seorang ahli jantung profesional, seorang spesialis seperti saya? Bahkan jika mereka datang, mereka harus berlutut di tanah dan memanggil saya Guru. Dasar pembawa sial. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini semua karena kamu. Dr. Liu, dia menolak mengoperasi Tuan. Jika sesuatu terjadi pada Tuan, bahkan jika saya menjadi hantu, saya tidak akan melepaskanmu. Bibi, penyakit paman. Aku sudah menemukan solusinya. Menyelesaikan. Dasar pecundang tidak berguna. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Dia memiliki kondisi jantung yang parah. Sekarang di seluruh Jiangcheng, hanya Dr. Liu yang bisa menyembuhkannya. Kamu ini apa? Beraninya kamu mengatakan di depan Dr. Liu, kamu bisa menyelesaikannya? Anda tidak hanya mengambil pot obat tua dari tempat sampah, mengaku itu menyembuhkan semua penyakit kan? Liu Tua, kamu terlalu lucu. Pemulung ini mencari obat penyelamat hidup di tempat sampah sebenarnya terdengar cukup masuk akal. Lin Yu, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan ayahku? Jangan khawatir, kamu orang miskin. Apa yang membuatmu berpikir saya bisa tenang? Pergi dari sini sekarang. Jangan menunda Tuan dari menjalani operasinya. Bibi, tolong percayai aku kali ini. Aku benar-benar bisa menyembuhkan penyakit paman. Percaya padamu, kamu orang malang yang miskin. Hak apa yang kamu miliki untuk membuat kami merasa tenang? Kamu menipu putriku. Dan sekarang kamu mencoba menipuku. Aku tahu. Kamu ingin membunuh ayah Yiren. Dan kemudian tanpa malu-malu, memikat Yiren ke sisimu. Saya katakan padamu, bermimpilah. Selama saya hidup 1 hari pun, kamu tidak akan berpikir untuk mendekati Yiren. Ibu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak Xiaoyu dengan tulus ingin menyelamatkan ayah, putriku yang bodoh. Apa yang membuatnya berpikir dia bisa menyelamatkan ayahmu? Apakah dia tahu obat? Apakah dia tahu cara melakukan operasi? Dia hanya seorang pemulung, dan dia mengklaim bisa menyelamatkan orang. Itu hanya angan-angan belaka. Minggir. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin obat yang bisa mengobati regenerasi anggota tubuh. Diterima. Pengambilan berhasil. Limsi, harga tukar 20.000 poin sumber daya. Setelah dikonsumsi, ia dapat secara otomatis meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Ketika digabungkan dengan ramuan penyembuh universal, efeknya bahkan lebih baik. Sepertinya memang seperti yang kupikirkan. Di masa depan, bahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan pun bisa diobati. Lalu apa artinya regenerasi anggota tubuh yang terputus? Berikan saja padaku. Tukarkan saja ini untukku. Kombinasi antara obat tablet dan obat cair. Di dunia ini, tidak akan ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Jadi ini yang kau bilang bisa? Meregenerasi anggota tubuh yang putus. Tepat sekali. Jika diminum dengan ramuanku, itu bisa langsung berefek. Apa kau mempermainkan kami? Ini jelas hanya afrodisiak biasa. Ini persis seperti yang biasa ku minum. Seperti yang diharapkan dari orang bangsawan, sangat akrab dengan afrodisiak. Apa kau mencari mati? Beraninya kau menawarkan obat seperti itu padaku? Tuan Dawei, mohon jangan gelisah. Tuan Lin, bukankah Anda menyatakan bahwa Anda memiliki obat untuk anggota tubuh yang putus? Ini dia. Obat ini, jika bisa meregenerasi anggota tubuh yang putus, aku akan segera melakukan sepuku. Kau benar-benar membawa terlalu banyak. Bagi kami orang Huaguo, aku sarankan kau bersikap masuk akal dan segera berlutut di hadapan Tuan Dawei dan meminta maaf. Jika tidak, kau akan mati. Tanpa tahu bagaimana caranya, orang Huaguo, kau akan membayar untuk kelancanganmu dan dihukum. Jika kau tidak percaya padaku, minumlah 1 pil dengan ramuan ini, dan kau akan tahu. Brengsek. Tuan Dawei memiliki status yang mulia. Bagaimana mungkin dia mengonsumsi jenis obatmu yang tidak jelas asalnya? Memang benar, obatmu jelas terlihat meragukan. Jika Tuan Dawei mengalami masalah setelah meminumnya, kami akan menjadi aib bagi seluruh komunitas medis. Pada saat itu, ekonomi Huaguo juga akan terpengaruh. Bisakah kau menanggung tanggung jawab sebesar itu? Karena kau sangat penakut, maka pulanglah segera. Baiklah, aku akan meminumnya dan mendemonstrasikannya. Jika telapak tanganku tidak tumbuh kembali, aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Tuan Dawei, Anda tidak boleh meminumnya. Kau pembawa sial. Jika Tuan Dawei mengalami masalah setelah meminumnya, kau akan menjadi pendosa bagi seluruh Huaguo. Jangan mencoba melabeliku, pengkhianat. Kau lebih memenuhi syarat daripada aku. Kau, tanganku. Aku tidak merasakan apa-apa. Obatmu palsu. Tuan Lin, Apa yang terburu-buru? Bahkan jika itu adalah obat pencahar, itu masih membutuhkan waktu untuk berefek. Tanganku. Ya ampun. Tanganku sudah tumbuh kembali. berhasil. Obat Tuan Lin memang efektif. Ini tidak mungkin. Apel. Tuan Lin, terima kasih banyak. Aku merasa tanganku sudah sembuh total. Tubuhku terasa 10 tahun lebih muda, dan beberapa penyakit lama sudah hilang. Dokter Huaguo benar-benar ajaib. Baguslah kau tahu. Sekarang kau bisa membawa orang ini dan pergi. Obat ini hanyalah obat baru. Kami akan mengakuisisi grup farmasi Fei Bai. Obat ini akan segera menjadi milik kami. Bodoh. Dengan Tuan Lin di sini, beraninya kau menyebut akuisisi? Kebangkitan grup Fei Bai sudah dekat. Bagaimana mungkin mereka setuju untuk diakuisisi? Tuan Lin, Yamamoto Pharmaceutical kami bersedia menawarkan 50 miliar untuk membeli formula obat ini. Bagaimana menurutmu? 50 miliar hanya untuk sebuah formula. Ini adalah sesuatu dari Huaguo kami. Tidak untuk dijual. Namun untuk 50 miliar, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan bangsawamu hak distribusi. Huaguo yang serakah. Apa kau gila uang? 50 miliar hanya untuk hak distribusi. Apakah menurut Anda Yamamoto Pharmaceutical kami semuanya bodoh? Diam. Ya. Dengan obat ajaib ini, semua orang di dunia akan membutuhkannya. Saat itu, jangankan 50 miliar, bahkan 100 miliar bisa didapatkan kembali. Ya. Tuan Dawei benar. Namun jika Tuan Inuka Ichiro berpikir itu tidak cocok, maka mari kita jadikan 60 miliar. Apa kau? Kau menaikkan harga di tempat. Ini keterlaluan. 70 miliar. Kau terang-terangan merampok kami. 80 miliar. Sama sekali tidak. Bodoh. Tuan Lin. 80 miliar saja. Idiot ini. Mulai sekarang, dia bukan lagi bagian dari grup Yamamoto kami. Tuan Dawei, mengingat aku sudah bekerja untuk Yamamoto Pharmaceutical selama puluhan tahun. Jangan tinggalkan aku. Pergi sana. Kau idiot. Hanya karena satu kalimat darimu, kau telah menyebabkan Yamamoto Pharmaceutical kami biaya tambahan 30 miliar. Jika bukan karena kontribusimu di masa lalu, kalau tidak, itu tidak akan sesederhana dipecat. Anda, jangan harap bisa melihat matahari besok. Tuan Lin, tolong lihat. Kapan kita bisa membahas kontrak distribusinya? Untuk masalah sekecil ini, kau bisa mendiskusikannya dengan Nona Bai.
Aku hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang dan formulanya. Tidak. Tuan DWE dibawa oleh saya. Meskipun kita membahas kerjasama, kontraknya harus ditandatangani dengan saya. Gongbo, masalah Anda yang ingin menjual grup. Akan kubahas ini dengan Anda nanti. Sekarang segera bawa orang bangsa Y ini keluar. Kami punya hal yang perlu dibahas. Di bawah manajemen Anda grup ini hampir bangkrut. Saya ingin menjualnya. Itu cara terbaik. Dewan direksi, tidak ada yang akan tidak setujukan. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan Tuan Lin tentang kemitraan. Dengan 2 obat ini, apakah menurut Anda perusahaan kami masih akan bangkrut? Tuan Lin, sesuatu terjadi di lokasi konstruksi. Nona Bai, aku ada urusan lain yang harus diurus. Sisanya kuserahkan padamu. Ketua Lin, Lokasi konstruksi. Manajer Sun, apa yang terjadi? Mengapa pekerjaan berhenti? Sun Kang Yu. Ketua Lin, sebidang tanah kita ini, bukankah seharusnya untuk membangun pabrik baru untuk baterai super? Para penjual minyak itu, setelah mendengar berita ini, justru bekerja sama dan berhenti menjual bensin kepada kita. Ini, sekarang semua kendaraan konstruksi di lokasi telah mogok. Mereka sama sekali tidak bisa bekerja. Para penjual bensin, mengapa? Bukankah ini karena baterai super kita setelah dipasokkan kendaraan energi baru, maka mobil bertenaga bahan bakar tidak akan laku. Bahan bakar mereka secara alami tidak akan diinginkan. Jadi orang-orang ini, mereka sengaja membuat masalah, mencoba mencegah kita untuk memproduksi ini. Baterai super sama sekali. Untuk benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Ini hanya persaingan bisnis. Bagaimana bisa itu? Metode tercela. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Anda pasti Tuan Lin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Presiden Asosiasi Aliansi Minyak Bumi, Tang Liang Chai. Ini Pangeran Kerajaan Shah, Tuan Abdullah. Asosiasi Perminyakan, Pangeran Kerajaan Shah. Abdullah Pangeran Kerajaan Shah. Jadi itu kau. Larang SPB menjual bensin ke saya. Benar sekali. Setelah baterai super Anda keluar, itu akan memengaruhi bisnis kami. Menyebabkan terpengaruh. Tang Liang Kai, Presiden Asosiasi Aliansi Minyak Bumi. Membuat uang saku saya berkurang beberapa ratus juta. Menurut Anda apa yang harus kami lakukan? Tuan Lin, seperti kata pepatah, memutus jalur keuangan seseorang sama dengan membunuh orang tua mereka. Dengan membantu kendaraan energi baru berkembang, Anda menentang industri minyak bumi kami. Kami tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini. Sungguh tidak ada pilihan. Kau membuatnya terdengar seolah-olah kalian adalah korban. Anda, ini persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat. Apakah Anda punya bukti? Kami kebetulan menemukan bahwa pom bensin itu memiliki masalah dengan kualitas bahan bakar mereka. Kami juga melakukan ini untuk memastikan kualitas produk, hanya menangguhkan penjualan sementara. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apakah kau benar-benar akan menggunakan metode rendahan seperti itu untuk menghentikan pembangunan pabrik baterai superku? Tuan Lin benar-benar terus terang. Kalau begitu saya akan bicara terus terang. Asosiasi Aliansi Minyak Bumi kami dan keluarga Kerajaan Shah ingin membeli dari Tuan Lin patent untuk baterai super dan hak produksinya. Jadi kau melihat bahwa baterai superku bisa menghasilkan uang dan ingin bagian dari keuntungan itu. Aku sudah memilih kemitraan eksklusif dengan grup Jidian. Jika kau punya urusan, bicaralah dengan mereka. Grup Jidian, hak apa yang mereka miliki untuk bermitra dengan kami? Grup Jidian adalah perusahaan besar di Huaguo kami. Tetapi di mata kami, itu masih hanya seorang anak kecil. Itu tidak pantas berbagi dengan kami. Pasar untuk baterai super ini. Apa maksudmu? Maksud saya adalah, kami ingin menandatangani ulang dengan Tuan Lin. Adapun grup Jidian, mereka bisa menyingkir saja. Tuan Lin, grup Jidian kami sangat optimis terhadap Anda. Aku sudah memilih untuk bermitra dengan grup Jidian. Jika aku bermitra denganmu, itu dianggap pengkhianatan dariku. Kau menyerah saja pada ide itu. Kalian orang Huaguo suka sekali bersikap sok di hadapan uang. Integritas apa yang ada? Jika Anda bersikeras, maka itu hanya karena uang yang ditawarkan tidak cukup. Tuan Abdullah benar. Merevisi perjanjian kerjasama bisnis sangat normal. Jika keuntungan yang ditawarkan cukup, perjanjian apapun bisa ditandatangani ulang. Anda khawatir denda kontrakan? Jangan khawatir tentang itu. Saya punya banyak uang saku. Saya akan menanggung denda pelanggaran kontrak ini. Dan saya juga bisa memberimu. Dibandingkan dengan grup Jidian, biaya penandatanganan 10 kali lebih tinggi. Bagaimana menurutmu, Tuan Lin? Anda sama sekali tidak tahu seberapa besar pasarnya. Grup Jidian yang kecil ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengelola proyek sebesar itu. Tapi kami bisa mempromosikan baterai super ke seluruh dunia.
Kekuatan kami. Anda juga sudah melihatnya. Hanya dengan satu kata dari saya, Anda tidak akan bisa memulai operasi. Jadi bermitra dengan kami adalah pilihan paling bijak Anda. Baiklah, benar-benar seorang kapitalis. Dengan pengaruh yang begitu luas. Anda terlalu memuji, Anda terlalu memuji. Anda lihat di tangan kami. Tapi yang paling kubenci adalah kaum kapitalis. Anda, apa maksudmu? Aku sama sekali tidak akan dengan jenis kalian yang berdiri di atas kepala rakyat pekerja dan merupakan kapitalis eksploitatif bekerja sama. Kau memonopoli saluran, merebut 90% kekayaan di dunia ini, dan sekarang kau masih ingin ikut campur dengan baterai superku. Itu hanya mimpi. Tuan Lin, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Tentu saja aku melakukannya. Bukankah kau sekarang merasa bahwa kerajaanmu akan runtuh? Jadi kau terburu-buru mencari sumber uang lain. Harga minyak yang kau kendalikan sebelumnya memengaruhi reputasi Huaguo kami. Sekarang kau bahkan ingin menggunakan baterai superku untuk menghasilkan uang dari Huaguo. Aku memberitahumu, tidak mungkin. Bagus sekali, Tuan Lin. Jangan tidak tahu berterima kasih. Energi baru belum benar-benar berkembang. Ini masih era industri minyak kami. Jika Anda membuat saya marah, lokasi konstruksi Anda tidak akan bisa membeli setetes pun bahan bakar. Siapa yang peduli dengan bahan bakarmu? Aku memberitahumu. Bahkan tanpa bahan bakar, kami masih bisa memulai pekerjaan. Kemajuan energi baru bukan sesuatu yang bisa kau hentikan. Tanpa bahan bakar, kendaraan konstruksi Anda hanyalah hiasan. Bagaimana Anda akan memulai pekerjaan? Huaguo Anda, bukankah Anda dikenal sebagai maniak infrastruktur? Mungkin Anda akan menggali dengan sekop atau mengangkut barang di punggung Anda. Awalnya ada sesuatu yang tidak ingin kubawa keluar. Tapi, karena sudah sampai seperti ini, aku akan mengeluarkannya lebih awal saja untuk mengakhiri kendali minyakmu atas dunia. Lihat dia gelisah. Sekarang dia mulai bicara omong kosong. Saya baru sadar. Kalian orang Huaguo sangat suka membual. Jika Anda bisa mengakhiri era minyak, saya akan segera berlutut dan memanggilmu ayah. Tidak percaya padaku? Tunggu saja. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sesuatu yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Diterima. Pengambilan berhasil. Concentrated fuel jump. Harga tukar 1000 poin sumber daya. Senyawa sintetis. Hanya satu pelet yang diletakkan di dalam air dapat diencerkan menjadi 100 ton. Bahan bakar berkualitas tinggi. Usang pada tahun 3222. Ini dia. Dengan ini, siapa yang masih akan membeli bahan bakar? Era minyak mengendalikan dunia harus berakhir. Permata bahan bakar terkonsentrasi. Permata bahan bakar terkonsentrasi. Untuk apa ini? Anda tidak serius berpikir untuk menggunakan benda ini untuk mengakhiri era minyak kan? Manajer Sun, di setiap kendaraan konstruksi, masukkan satu pelet, lalu isi tangki bahan bakar dengan air. Menambahkan air? Bagaimana Anda bisa menambahkan air ke tangki bahan bakar? Percayalah padaku, benda ini bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Saya tidak salah dengarkan. Air berubah menjadi minyak. Mengapa Anda tidak mengatakan Anda bisa mengubah batu menjadi emas? Presiden Tang, apakah Anda yakin orang yang kita temukan ini adalah orang yang tepat? Orang ini hanyalah orang gila. Aku bisa menciptakan baterai super. Jadi mengapa aku tidak bisa menciptakan sesuatu yang mengubah air menjadi bahan bakar? Apakah Anda bahkan tahu apa yang Anda katakan? Air bisa berubah menjadi bahan bakar. Apakah Anda pernah sekolah? Jangan gunakan ketidaktahuanmu untuk memahami keajaiban bukan. Baiklah, saya ingin melihat bagaimana Anda mengubah air menjadi bahan bakar. Jika Anda tidak bisa, saya akan memberitahu seluruh dunia bahwa Anda, penemu baterai super, sebenarnya adalah penipu. Seorang penipu. Baiklah. Ya ampun. Apa yang baru saja saya lihat? Baiklah. Ini tidak mungkin ini. Ketua Lin. Berhasil. Semua kendaraan konstruksi sudah menyala. Presiden Tang, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Ketua Lin. Saya salah tolong. Tolong jangan biarkan produk ini masuk pasar. Benar sekali. Tolong jangan biarkan ini masuk pasar. Kalau tidak, industri minyak keluarga kami akan tamat. Jika sudah selesai maka sudah selesai.
Kau sudah memiliki begitu banyak hari-hari baik. Sudah waktunya bagi mereka untuk berakhir. Ketua Lin, Anda benar. Orang-orang asing ini telah menghasilkan banyak uang di Huaguo kami. Sudah waktunya mereka mengembalikannya. Ketua Lin, jika Anda menyerahkan peningkat bahan bakar terkonsentrasi ini kepada kami, Asosiasi Aliansi Minyak Bumi, kami pasti akan membantu Anda mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Presiden Tan, Anda benar-benar mengkhianati kami. Dalam dunia bisnis, tidak ada persahabatan yang abadi. Hanya ada kepentingan abadi. Industri minyak Anda sudah tamat. Bukankah seharusnya saya cepat mencari jalur baru? Dasar babi sialan, lepaskan aku. Ketua Lin, dua orang ini, bagaimana kita harus menangani mereka? Biarkan mereka bertarung. Peningkat bahan bakar terkonsentrasi ini juga merupakan kolaborasi dengan grup Jidian. Mereka bisa melupakannya. Baiklah. Halo, Ketua Lin, Ketua Su. baterai super tidak lagi diizinkan untuk diproduksi. Apa? Baterai super tidak diizinkan untuk diproduksi. Sekumpulan orang tak tahu terima kasih. Begitu mereka mendengar kita tidak mendapatkan baterai super, mereka justru membatalkan kerjasama mereka dengan kita. Ayah, bukankah ayah bilang grup Jidian teknologi baterai supernya palsu? Sekarang mereka sudah menerima batch pertama barang. Tidak hanya tidak ada yang salah, lebih banyak orang mendatangi mereka. Grup Jidian, bagaimanapun juga mereka adalah perusahaan terkemuka. Meskipun mereka belum mengembangkan baterai super, baterai baru mereka masih cukup bagus. Wajar jika mereka bersemangat untuk bekerja sama. Itu wajar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisnis keluarga kita sudah menurun. Kenapa kau panik? Meskipun grup Jidian memiliki kekuatan, ambisi mereka terlalu besar. Baterai super adalah teknologi strategis Huaguo untuk produk dari perusahaan swasta seperti mereka. Beraninya mereka menamainya baterai super karena dia mencari mati. Kalau begitu, maka jangan salahkan aku. Ayah punya solusi. Tentu saja. Apa kau pikir? Semua uang tahunan untuk keluarga Shen di Beijing, begitu banyak uang yang ditawarkan, terbuang sia-sia. Keluarga Shen memiliki pengaruh yang sangat besar. Kita hanya perlu meminta keluarga Shen untuk menggunakan jalur resmi untuk mencegah grup Jidian memproduksi baterai super. Jika mereka tidak bisa mengirimkan, maka kebangkrutan tidak akan jauh lagi. Ini benar-benar mengisi daya jarak sejauh ini. Dan ini bukan tradisional transmisi daya koil. Pengisian nirkabel berhasil. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kerugiannya. Direktur Tian, lihat data yang ditampilkan di perangkat lunak. Apakah sama dengan data yang ditampilkan di adaptor pengisi daya? Persis sama. Ini benar-benar sama persis. Dan kerugiannya nol. Mustahil. Tidak ada di dunia ini yang namanya pengisian nirkabel tanpa kerugian. Bagaimana bisa begitu? Sains tidak memiliki batas. Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Ayo, berikan kolokanmu. Kau tunggu saja. Direktur Tian, apakah komputer itu masih mengisi daya? Benar masih mengisi daya. Ini mustahil. Aku mencolokkan kolokan itu ke laboratorium terlindung. Bagaimana bisa masih mentransmisikan keluar? Kau berada di laboratorium terlindung. Seharusnya tidak ada sinyal yang bisa keluar. Transmisi daya nirkabel ini bisa menembus ruangan terlindung. Tunggu sebentar. Lihat data ini. Apakah sama dengan ini? Sama persis. Masih tanpa kerugian. Kamarat Lin, teknologimu benar-benar terlalu luar biasa. Penemuanmu ini benar-benar layak dicatat dalam sejarah. Direktur Tian, mohon jangan terlalu bersemangat dulu. Kunjungan saya kali ini, saya sebenarnya membawa dua penemuan. Penemuan kedua, saya yakin Anda akan lebih menyukainya. Ada penemuan lain. Cepat katakan padaku apa itu. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Saya yakin Anda pernah mendengarnya kan? Fusi nuklir terkontrol. Fusi nuklir terkontrol. Apakah kau tahu fusi nuklir terkontrol? Apa yang diwakilinya? Saya tahu tentang teknologi fusi nuklir terkontrol. Bukankah itu hanya yang Huaguo Anda telah coba teliti selama sekitar 1 dekade terakhir? Teknologi yang sukses. Lebih dari itu, jauh lebih banyak. Fusi nuklir terkontrol ini, itu berarti energi tak terbatas. Fusi nuklir terkontrol ini, setelah berhasil diteliti, itu berarti bahwa banyak dari Huaguo kita, perusahaan teknologi, bisa berkembang pesat. Ini bisa memasuki era keemasan pembangunan. Mustahil. Teknologi pengisian nirkabel ini, kau berhasil menemukannya.
Tapi aku percaya fusi nuklir terkontrol ini. Itu adalah proyek yang Hua Guo kita telah teliti selama bertahun-tahun. Apakah kau mengatakan bahwa kau sendiri lebih mampu daripada semua orang di seluruh institut kita? Keduanya luar biasa. Saya tidak seberbakat kalian semua. Saya hanya beruntung. Jika Anda tidak percaya, lihat saja sendiri. Seorang jenius. Bagaimana ini mungkin? Hanya kau sendiri yang punya ide ini. Cepat siapkan dan periksa kelayakan data ini. Teknologi milikmu ini benar-benar luar biasa. Sebutkan hargamu. Berapapun yang kau minta. Akademi Ilmu Pengetahuan Hua Guo kami akan mengambilnya. Direktur Tian, saya tahu betapa pentingnya teknologi ini bagi Hua Guo, tapi saya tidak menjualnya. Tidak dijual. Apakah kau berencana menjualnya kepada kekuatan asing itu? Itu pengkhianatan. Tidak menjual berarti pengkhianatan. Apakah Anda sudah gila? Kamerat Lin, mohon pertimbangkan lagi. Hua Guo sangat membutuhkan teknologi ini. Saya mengerti. Itu sebabnya saya ingin mendonasikan teknologi ini kepada Hua Guo. Bagus. Hua Guo pasti akan berterima kasih padamu. Namun saya punya dua syarat. Sebutkan saja. Apapun yang bisa kami bantu, kami pasti akan melakukannya. Kali ini, saya membawa dua teknologi. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Saya bersedia menyerahkannya kepada negara. Adapun teknologi transmisi daya jarak jauh, saya ingin Hua Guo membantu saya mempromosikannya bersama. Jadi kamerat kecil, ini adalah rencananya. Biarkan Hua Guo membangun pembangkit listrik fusi nuklir terkontrol. Kemudian menggunakan transmisi daya nirkabelmu. Kita akan menghasilkan banyak uang. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Teknologi transmisi daya jarak jauh, saya bisa mengembangkannya bersama Hua Guo. Dengan cara ini, di setiap sudut Hua Guo, transmisi daya nirkabel dapat digunakan. Bagi rakyat Hua Guo, ini juga merupakan manfaat besar. Tidak masalah, aku bisa menyetujuinya. Juga saya punya satu hal lagi, yang ingin saya mintakan bantuan Anda. Teknologi super baterai saya, sudah dicuri oleh keluarga Seng. Kedua penemuan, yang saya bawa hari ini. Tolong bantu saya klaim kepemilikan. Saya benar-benar tidak ingin berakhir menjadi gaung pengantin orang lain lagi. Maksudmu keluarga Seng? Sekelompok oportunis tercela. Aku sudah tahu mereka. Bagaimana mungkin mereka begitu cepat meneliti dan mengembangkan ini? Super baterai. Jadi itu dicuri. Jangan khawatir tentang ini. Dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Hua Guo kami mendukungmu. Tidak ada yang bisa mengambil penemuan ini darimu. Karena memang begitu. Kebetulan saya punya rencana yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Tuan Muda Shen, ini adalah dividenmu untuk bulan ini. Produksi super baterai, bagaimana perkembangannya? Berkat restu Anda, produksi baterai super sudah masuk jalur yang benar. 90% dari Jiangcheng, perusahaan terkait, telah bermitra dengan Hui Huang Energi kami, mencapai kerjasama. Pesanan sudah dipesan sampai 2 tahun lagi. Saya sudah mengambil pinjaman dari bank untuk menambah investasi 10 miliar dan memperluas pabrik. Kami sedang bersiap untuk merebut pasar nasional. Namun untuk pinjaman 10 miliar itu, jangan pergi ke bank. Keluarga Seng kami akan menyediakannya. Saat itu berikan saja kepada kami 60% sahamnya. 60% apa? Tuan Muda Shen, 10 miliar tidak bisa membeli. 60%. Apel, mendapat sedikit keuntungan saja sudah terbawa suasana. Kau tidak lebih dari seekor anjing keluarga Seng kami. Memberimu 10 miliar adalah karena kau bisa memberikan petunjuk tentang baterai super. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tuan Muda Shen, Hui Huang Energi, ini saya ciptakan dengan tangan saya sendiri. Tidak bisakah Anda mempertimbangkan? Bertahun-tahun saya mengabdi pada keluarga Seng, Li Hui Huang. Jika kami bisa mengembangkan satu, kami bisa mengembangkan yang kedua. Jika Anda tidak bersedia, produksi baterai super, saya bisa sepenuhnya mencari orang lain untuk melakukannya. Tidak, saya bersedia. 60%. 60% saja. Selama kita bisa memproduksi baterai super, keuntungan dari sisa saham akan jauh lebih banyak daripada yang Anda dapatkan sekarang. Gawat Ayam. Ada sesuatu yang terjadi Ayam. Dasar bajingan, kenapa kau berteriak? Tidak bisakah kau lihat Tuan Muda Shen masih di sini? Tuan Muda Shen, Akademi Sains Hua Guo. Ada terobosan penelitian besar. Akademi Ilmu Pengetahuan Hua Guo. Apa hubungannya itu dengan kita? Akademi Sains Hua Guo. Mereka telah mengembangkan fusi nuklir terkendali dan teknologi pengisian nirkabel jarak jauh. Ini akan sangat memengaruhi kita. Apel, lihat. Berita baik besar. Akademi Ilmu Pengetahuan Hua Guo baru saja mengumumkan bahwa teknologi fusi nuklir terkendali telah berhasil dikembangkan. Biaya energi Hua Guo akan semakin berkurang.
pada saat yang sama, juga berhasil dikembangkan, adalah teknologi transmisi daya jarak jauh. Teknologi ini dapat memanfaatkan menara sinyal yang ada untuk mentransmisikan energi listrik secara nirkabel. Terlebih lagi kerugiannya adalah di bawah 3%. Saat itu, semua peralatan listrik hanya perlu dilengkapi dengan modul penerima daya nirkabel. Untuk memiliki energi tak terbatas, pengisian daya akan menjadi masa lalu. Berikut adalah laporan rinci. Tidak mungkin. Energi tak terbatas dari fusi nuklir terkendali. Ditambah teknologi pengisian nirkabel. Jika kedua teknologi ini muncul, maka baterai isi ulang akan tersingkir di seluruh dunia. Bahkan baterai super akan tidak berguna. Saya tidak percaya. Tian Sui sialan ini. Kita baru saja mendapatkan baterai super. Dan dia muncul dengan hal ini. Dia benar-benar berniat untuk mempersulit kita. Tolong selamatkan kami. Selama Anda menyelamatkan kami bersedia memberikan Anda 70% sahamnya. Tuan Sheng, bukankah keluarga Sheng Anda punya kekuasaan buat Akademi Sains Huaguo menyerahkan modul penerima daya nirkabel kepada keluarga Li kami? Maka keluarga kita bisa bangkit lagi, Tuan Muda Sheng. Anda menganggap keluarga Sheng kami ini apa? Itu Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Itu bukan hal yang bisa diperintah sembarang orang. Sialan. Kalian urus sendiri. Tuan Muda Sheng, Anda tidak bisa pergi. Anda harus menyelamatkan kami. Semua aset kami sepenuhnya diinvestasikan pada baterai super. Jika Anda tidak menyelamatkan kami akan bangkrut. Mau kalian bangkrut atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Pergi sana. Tuan Muda Sheng. Ayah, cepat bangun. Ayah, apa yang harus kita lakukan, Ayah? Keluarga kita tidak akan benar-benar bangkrut, kan? Tian Sui, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo, akan segera tiba di Jingcheng untuk memilih lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Bagi Jingcheng ini adalah kesempatan untuk melambung. Langit tidak menghendaki kehancuranku. Langit tidak menghendaki kehancuranku. Tenang, Ayah, tenang. Apa yang harus ditenangkan? Cepat pergi dan cari tahu untukku. Kapan Direktur Tian akan datang ke Jiangcheng untuk inspeksi? Dan semua rute yang akan dia ambil untuk inspeksinya di Jiangcheng. Kita harus bertemu Direktur Tian dan mendapatkan modul penerima daya nirkabelnya. Hak produksi. Baiklah, aku akan segera pergi. Cepat pergi. Aku pergi sekarang. Aku akan segera pergi. Setelah saya terhubung dengan koneksi Direktur Tian dan mendapatkan hak produksi untuk modul penerima keluarga Sheng, saya akan membuat Anda menyesal. Tuan Su, mengapa wajah Anda terlihat cemas? Jujur saja, Tuan Lin. Sejak perusahaan kehilangan hak produksi baterai super, harga sahamnya anjlok. Saya rasa kita hampir bangkrut. Berita dari Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Belum Anda lihat, super baterai sudah usang. Sekarang adalah era transmisi daya nirkabel. Saya melihatnya jadi. Saya sedang berusaha mencari tahu jadwal Direktur Tian di Jiangcheng. Saya harap kali ini kita bisa setuju soal transmisi daya nirkabel. Kerja sama modul. Mengapa repot-repot bertanya? Saya tahu di mana dia. Saya akan mengantar Anda dalam beberapa hari. Benarkah? Itu luar biasa. Permisi, Tuan Lin. Apakah Anda yakin Direktur Tian akan datang ke sini? Tempat ini jauh dari pusat kota. Dan transportasi nyaman. Tempat ini bagus untuk pembangkit listrik nuklir. Tapi hanya berdasarkan 2 poin ini, kita tidak bisa memastikan dia akan datang, bukan? Percayalah saja pada saya. Tidakkah Anda melihat mereka? Mereka juga sudah mendapatkan beritanya, bukan? Su Wenlin, saya tidak menyangka kalian juga ada di sini. Begitu banyak dari kalian datang ke sini, juga mencari Direktur Tian, bukan? Tentu saja. Siapa yang tidak ingin mendapatkan dari Direktur Tian transmisi daya nirkabel, hak produksi modul? Su Wen Group Jidian hampir bangkrut. Bagaimana bisa? Masih mau datang ke sini demi bagian? Dulu, ketika Anda meminta bantuan, Anda memanggilnya Tuan Su. Sekarang setelah Anda tidak bekerja sama, Anda langsung memanggilnya Su Wen. Anda benar-benar sombong seperti biasa. Jadi kenapa benda yang kau ciptakan itu, baterai super, sudah tidak berguna? Grup Jidian juga hampir bangkrut. Dan kau masih orang yang tidak berguna itu. Meskipun begitu, kau masih berpikir untuk bersaing dengan kami untuk ini. Hak produksi modul transmisi daya. Saya baru teringat sesuatu. Itu, villa itu cukup nyaman untuk ditinggali, bukan? Kapan kau akan mengembalikannya kepadaku? Mobil sport saya bukan untuk orang sekalibermu, untuk dikendarai.
Sudah waktunya kamu beri itu padaku. Dasar para penjilat. Saya seharusnya tak kerja sama dengan kalian. Kau masih berani bicara tentang kerja sama denganku. Waktu itu saya memesankan untukmu begitu banyak baterai, tapi ketika tiba waktunya pengiriman, kau tidak mengirimkannya. Jika bukan karena Hui Huang Energy mengambil alih, kami hampir mengalami kerugian besar karena kau. Dasar bajingan egois. Perusahaan saya jadi seperti ini justru karena kami memberikan dana kepadamu sebagai kompensasi. Bagaimana bisa begitu? Apa kami harus berterima kasih kepadamu sekarang? Kau masih berpikir kau adalah grup Cidian yang agung dan perkasa. Ketua, biar saya beritahu, kau sekarang sama seperti anak di sebelahmu. Tidak ada bedanya. Kau hanyalah sampah. Jiangcheng adalah wilayah kami. Sebaiknya kau pergi dari sini. Anda ingin saya pergi. Lalu siapa yang akan pergi dengan Direktur Tian untuk menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Nah, tidakkah kau berpikir bahwa hanya karena kau menciptakan baterai super yang sudah usang, kau bisa disebut bersama Direktur Tian, dan dibandingkan dengannya, lokasi pembangkit nuklir ditentukan oleh Direktur Tian. Apa hubungannya denganmu? Mungkinkah fusi nuklir juga kau ciptakan? Jika saya bisa menciptakan super baterai, mengapa saya tidak bisa menciptakan fusi nuklir terkontrol? Tidakkah kau takut lidahmu tergigit? Masih muda tapi berani bicara. Omong kosong seperti itu. Tepat sekali. Fusi nuklir terkontrol. Tidak seperti baterai milikmu, Get kecil. Itu adalah proyek kunci bagi Huaguo. Selain Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo, tidak ada yang bisa mengembangkannya. Orang tidak berguna ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bisa saja bicara omong kosong apapun. Tuan Lin, ayo kita pergi. Jangan bergaul dengan orang-orang sombong ini. Kau mau kemana? Lin Yu, kenapa kau ada di mana-mana? Pengumpul sampah ini, kau adalah Lin Yu yang menciptakan baterai super itu. Berkat kau, Hui Huang Energy kami benar-benar menghasilkan banyak uang. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Tidak peduli berapa banyak yang Anda hasilkan. Anda akan kehilangan semuanya nanti. Kau orang tidak berguna. Diam. Meskipun keluarga kita tidak memproduksi baterai super, kita masih merupakan perusahaan besar di Jiangcheng. Dan kau ini apa? Grup Jidian akan segera bangkrut. Dan kau masih bukan siapa-siapa tanpa latar belakang. Dan tanpa kekuatan hanya sampah. Kau seharusnya khawatir tentang diri kalian sendiri dulu. Baterai super sudah tidak digunakan lagi. Dan kalian semua juga akan bangkrut. Kami didukung oleh keluarga Shen dari Beijing. Keluarga Seng dari Beijing. Jangan salah mengira Hui Huang Energy kami sebagai salah satu perusahaan biasa kalian. Tahukah kau mengapa Direktur Tian datang ke Jiangcheng untuk memilih lokasi? Itu karena keluarga Seng sedang menengahi di balik layar. Ini juga agar kita bisa mencapai kerjasama dengan Direktur Tian. Jadi begitu. Tidak heran Hui Huang Energy sebelumnya bisa memproduksi baterai super. Ternyata mereka didukung oleh keluarga Seng dari Beijing. Direktur Li benar-benar sangat dihargai oleh keluarga Seng. Menghadapi krisis seperti ini, keluarga Seng masih bisa sangat mendukung Hui Huang Energy. Kalau begitu, hak produksi untuk modul transmisi daya ini milik Hui Huang Energy sudah diputuskan. Itu benar. Jadi kau sebaiknya kembali saja ke tempat asalmu. Direktur Tian hanya akan bekerja sama dengan kita. Anda benar-benar membual tanpa berpikir. Direktur Tian diundang oleh saya. Apa hubungannya dengan keluarga Seng? Lancang. Apa statusmu? Apa kau pantas mengenal Direktur Tian? Itu adalah akademisi tingkat nasional. Hanya keluarga Seng Beijing yang pantas bertemu dengannya. Kurasa kau sebaiknya tidak mengoceh omong kosong di sini. Saya bicara omong kosong. Setelah Direktur Tian tiba nanti, saya tidak tahu bagaimana Anda akan bereaksi. Benarkah? Jika Direktur Tian benar-benar diundang olehmu, maka aku akan berlutut sekarang juga dan memanggilmu ayah. Lupakan saja. Dengan karakter ayah Anda, saya tidak akan melakukannya. Dasar bocah bermulut tajam. Apa kau percaya aku bisa membunuhmu? Direktur Li, jangan marah pada orang tak berarti. Kami di sini untuk menemui Direktur Tian, untuk membahas kerjasama. Jangan biarkan ini memengaruhi suasana hatimu. Benar Direktur Li, karena hak produksi sudah diputuskan untukmu. Biarkan kami mitra lama mendapat bagian kecil. Baiklah. Tapi itu terbatas pada perusahaan lokal Jiangcheng. Sedangkan untuk kelompok luar, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan bagian. Memang seharusnya begitu. Untuk Direktur Tian membangun pembangkit nuklir di sini. Itu adalah kesempatan bagi Jiangcheng kami untuk bangkit. Bagaimana bisa keuntungan seperti itu diberikan kepada orang luar? Apa kau dengar itu? Kau tidak diterima di sini. Sekarang enyahlah. Benar enyahlah. Direktur Tian bahkan belum menyatakan sikapnya. Apa yang membuat Anda berpikir dia akan memberikan hak produksi kepada Anda? Apa kita sedang bermain-main? Apa yang membuat kita berpikir hanya karena Direktur Li
memiliki keluarga bangsawan Beijing di belakangnya. Benar, kekuatan keluarga Sheng bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang kecil sepertimu. Bisa dipahami selama keluarga Sheng berbicara. Bahkan Direktur Tian harus menghormati keluarga Sheng. Bukan begitu Direktur Li? Tentu saja. Kekuatan keluarga Sheng kapan menjadi begitu besar? Mereka bahkan bisa memerintah Akademi Ilmu Pengetahuan Huagul. Sudah kubilang kau sampah. Kau hanya tidak tahu apa-apa. Keluarga Sheng adalah surga Huagul. Siapapun yang mereka katakan mendapatkan hak produksi, akan mendapatkannya. Tidak ada yang bisa keberatan. Keluarga Sheng sekuat itu. Kenapa aku tidak tahu? Hak produksi. Keluarga Sheng tentukah siapa dapat dia dapat? Apakah Huagul akan berganti nama menjadi Sheng? Tidak, Direktur Tian. Aku hanya ingin menakut-nakuti orang tidak berguna ini. Apa kau tidak tahu bahwa kata-kata bisa membawa masalah? Sawan. Kepala Kota Shou, apakah para pengusaha Jiangchengmu semuanya begitu tidak terkendali dalam berbicara? Tidak. Para pengusaha Jiangcheng kami, semuanya rendah hati dan sopan. Mereka hanyalah minoritas yang sangat kecil dan tidak mewakili perusahaan Jiangcheng kami. Direktur Tian, saya benar-benar minta maaf. Ini semua karena disiplin saya yang longgar. Biasanya, Hui Huang Energi kami memiliki cukup banyak urusan dengan keluarga Sheng. Oleh karena itu, putra saya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan beberapa kata baik untuk keluarga Sheng. Bicara tentang keluarga Sheng, saya melihat Anda benar-benar rubah yang berlagak harimau. Kau sampan. Diam. Apakah punya hak untuk bicara di sini? Kau diam. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tuan Lin, Kepala Kota Shou. Kau tidak perlu melindungi bocah ini. Sekarang baterai super sudah tidak berguna. Bocah ini masih tetap saja pemulung seonggok sampar. Tepat sekali, dia bahkan mengatakan Direktur Tian diundang olehnya. Bukankah dia hanya mengoceh omong kosong? Benar, Direktur Tian sedang menghormati keluarga Sheng dengan datang ke Jiangcheng kami untuk memberikan perusahaan lokal kami kesempatan untuk bangkit. Siapa sangka dua orang tak berguna ini akan mencoba memanfaatkan kesempatan. Sungguh impian kosong. Kepala Kota Shou, apakah ini yang kalian sebut pengusaha yang rendah hati dan sopan? Ini, Lin Yu benar. Aku secara khusus datang ke Jiangcheng untuk menemuinya. Itu tidak mungkin. Apa statusmu? Bagaimana mungkin kau mengenal orang tak berguna ini? Tepat sekali, Direktur Tian. Dia hanya pengumpul barang rongsokan. Bagaimana mungkin dia pantas bagimu untuk datang jauh-jauh secara pribadi? Dasar sekumpulan orang sombong. Suasana di Huagul sedang dirusak oleh orang-orang sepertimu. Direktur Tian, tolong jangan marah. Bukankah Anda di sini untuk menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Bagaimana bisa berubah menjadi bertemu anak ini? Menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir dan bertemu seseorang, apakah itu bertentangan? Mengapa kita tidak bisa bersama-sama menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Omong kosong. Lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir lebih penting daripada kontrak itu sendiri. Kau orang tak berarti. Hak apa yang kau miliki untuk membuat keputusan hanya karena Tuan Lin adalah penemu teknologi transmisi daya jarak jauh dan teknologi fusi nuklir terkontrol? Dia adalah penemunya. Tidak mungkin. Kedua teknologi ini hanya bisa diteliti dan dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Huagul. Apa hubungannya dengan dia? Seorang pengumpul barang rongsokan, berpandangan sempit. Kamerat Xiaolin membawa kedua teknologi pengubah dunia ini. Tidak hanya mereka tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi, tetapi malah menyerahkannya kepada negara. Menyerahkannya kepada Akademi Ilmu Pengetahuan untuk menguntungkan rakyat kita. Semangat tanpa pamrih ini sedang dipertanyakan oleh kalian semua. Kalian individu yang hanya mencari keuntungan. Kalian benar-benar aib bagi Huagul kita. Tuan Lin, apakah yang dikatakan Direktur Tian itu benar? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa Direktur Tian memilih Jiangcheng untuk lokasinya? Modul pengisian nirkaba. Tentu saja kami akan memproduksinya sendiri. Bapak Lin, Ketua Su, provokasiku berhasil. Benar-benar kau. Mari kita tumbuh lebih besar dan lebih kuat bersama. Tuan Lin, setiap kesalahan adalah salahku. Bisakah Anda memberiku satu kesempatan untuk memulai lembaran baru? Ketua Su mengingat kerja sama kita sebelumnya yang baik. Mari kita lanjutkan dengan kontraknya. Tolong. Ayah, haruskah kita pergi dan memohon? Ketua Su, jangan mengemis. Seolah-olah mereka akan memberikannya kepada kita. Mari kita kembali dan mencari tahu sesuatu. Pak Yu, tolong yakinlah. Mengapa dia berbicara dengannya begitu lama? Aku akhirnya mengerti. Mengapa Pak Yu tidak mau pindah? Nona Ye memang mengesankan. Cepat ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Yu tidak mau pindah karena dia menunggu putranya. Menunggu putranya. Ketika putranya berusia 7 tahun, tepat di luar rumah mereka, dia diculik oleh pedagang manusia. Pak Yu selalu mengkhawatirkan anaknya. Dia sangat yakin bahwa anaknya masih akan mengingat seperti apa rumah mereka.
dan akan kembali untuk menemukannya suatu hari nanti. Itulah mengapa dia tidak mau pindah. Ini juga merupakan permintaan terakhir mendiang istrinya sebelum meninggal. Jadi begitu. Aku tidak menyangka, Pak Yu memiliki masa lalu yang begitu menyedihkan. Ini merepotkan. Jika masalah Pak Yu yang belum terselesaikan tidak bisa diurai, dia pasti tidak akan bergerak. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada kabar tentang putranya. Di era itu, informasi sangat langka. Terlalu sulit untuk menemukan anak yang hilang. Kakak Xiao Ye, kamu sangat pintar. Apakah kamu punya cara untuk membantu Pak Yu menemukan anaknya? Mungkin aku benar-benar bisa. Tidak. Bisakah kamu? Bukankah aku seorang penemu? Menemukan instrumen yang bisa menemukan kerabat sedarah seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak. Seorang penemu. Apakah itu profesi yang begitu menakjubkan? Tunggu aku sebentar. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin instrumen yang bisa menemukan anak yatim piatu yang hilang. Diterima. Pengambilan berhasil. Kompas kekerabatan. Harga tukar 2.000 koin sumber daya. Di dalam cakram pemindai, tempatkan sampel DNA manusia. Ini dapat mencari dalam jarak 1.000 km. Untuk kerabat sedarah dari penyedia sampel DNA. Semakin tinggi kemiripan genetik, semakin terang tampilannya. Xiao Ye, aku sudah memberitahumu. Aku tidak bisa bergerak. Pak Yu, aku punya kabar baik untukmu. Putramu, kami bisa membantumu menemukannya. Benarkah? Tidak ada gunanya. Bahkan Biro Penegakan Hukum sudah mencari. Sudah bertahun-tahun. Dan tidak ada jejak. Sudah kubilang, pacarku sangat cakap. Dia menemukan sebuah alat yang bisa menemukan kerabat sedarah. Selama kamu bersedia memberikan sampel rambut, dimanapun anakmu berada, kami bisa membantumu menemukannya. Instrumen ini bisa memindai dalam jarak 1.000 km untuk kerabat sedarahmu. Jika kita tidak menemukannya, kita akan pergi ke beberapa tempat lagi. Kita pasti akan menemukannya pada akhirnya. Kamu tidak boleh berbohong pada orang tua sepertiku. Mengapa kau tidak mencobanya dan lihat? Ini. Titik merah ini adalah lokasi kerabat sedarahmu. Benar sekali. Titik merah ini adalah rumah sepupuku. Pak Yu, lihat titik paling terang ini. Mungkinkah itu rumah kerabatmu? Yang paling terang ada di Suchen kota sebelah. Aku tidak punya kerabat di sana. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Putramu mungkin ada di Suchen. Di Suchen sedekat itu. Di tempat terpencil ini. Sebenarnya begitu dekat. Mari kita berangkat sekarang untuk menemukan putramu. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Kamar pribadi di hotel. Ayah, ini adalah patung yang aku pesan khusus untukmu. Seekor kilin giok tertinggi. Pengsu Putra Yu Xiangyang. Semoga kamu selalu beruntung. Dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Peng Shui ayah angkat Peng Fu. Luar biasa. Kamu benar-benar tahu apa yang aku suka. Ayo. Murumi ibu angkat Peng Fu. Suamiku, kilin jok ini dibeli oleh Xiao Fu kami yang menghabiskan 5 juta dan diperoleh dari kuil Daling. 5 juta? Tuan Muda Fu benar-benar memiliki bakti. Memang, dia tidak hanya berbakti tapi juga cakap. Setelah paman menyerahkan grup Peng kepadanya, nilai pasarnya kini berlipat ganda. Ketua Peng, 3 orang di luar mencari Tuan Muda Peng. Mencariku. Bawa mereka masuk untuk melihat. Silakan masuk. Apakah mereka temanmu? Xiao Quan. Anakku, aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Dari mana orang tua ini datang? Dia anakku. Apa yang kamu teriakkan di sini? Lepaskan tanganku.
Orang tua. Aku bukan anakmu. Kamu salah orang. Kamu adalah anakku. Namamu Yu Xiaoquan. Omong kosong apa yang kau ucapkan orang tua gila? Jika kau ingin mencari putramu, pergi ke kantor polisi. Kenapa kau bertingkah gila di sini? Aku tidak bicara omong kosong. Dia anakku. Aku mengenalinya pada pandangan pertama, Xiaoquan. Aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Orang tua. Sudah kubilang aku bukan anakmu. Kamu salah orang. Pelayan, hari ini adalah jamuan ulang tahun ayahku. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang gila ini masuk ke sini? Kami di sini untuk mencari kerabat. Kau sudah hilang selama lebih dari 20 tahun, dan Paman Yu telah mencarimu selama ini. Benar sekali, Kompas Pencari Keluarga menunjukkan bahwa putra Paman Yu ada di ruangan pribadi ini. Saat dia masuk, dia langsung mengenalimu pada pandangan pertama. Omong kosong. Xiaofu adalah putra kandungku. Bagaimana mungkin dia diculik? Dari mana sebenarnya kau berasal? Percaya, aku akan panggil polisi dan menangkapmu. Lihat apa yang dipakai orang tua ini. Semuanya kompang camping. Mungkin dia punya masalah kejiwaan. Aku rasa tidak. Orang tua ini licik. Dia tahu bahwa Xiaofu sekarang mengelola grup Peng. Jadi dia berpura-pura menjadi kerabat untuk menipu uang. Penipuan semacam ini sudah diberitakan di televisi. Kamu bicara omong kosong. Aku hanya di sini untuk mencari anakku. Kamu bilang aku anakmu. Apa kamu punya bukti? Xiaoquan, ini adalah mainan yang paling kamu sukai. Saat kamu masih kecil, kamu hampir tidak pernah melepaskannya. Aku menyimpannya bersamaku selama ini. Apa kamu masih ingat? Sepotong kayu rusak. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kamu salah orang. Apa kau mendengarku? Anakku sama sekali tidak mengenalnya. Barang-barangmu. Pengemis sialan. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Enya. Xiaoquan, kamu punya tahi lalat di pinggangmu. Tidak salah lagi. Aku punya tahi lalat di pinggangku. Aku jelas tidak punya tahi lalat sama sekali. Di perutku. Tidak pernah ada tahi lalat. Ini tidak mungkin. Ini. Sudah kubilang dia bukan anakmu. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Pergi dari sini. Tunggu. Apa yang kau lihat? Jika tidak ada ya tidak ada. Kenapa kalian semua tidak pergi dari sini? Siapa bilang tidak ada? Lihat. Ada satu di sini. Tanda yang sangat samar. Ini adalah sisa setelah tahi lalat dihilangkan. Aku bertanya padamu. Apakah kau benar-benar tidak memiliki satu pun tahi lalat di seluruh tubuhmu? Tapi di beberapa tempat, warna kulitnya sangat samar. Bagaimana kamu tahu? Ini sederhana. Kebanyakan orang punya beberapa tahi lalat. Akan ada beberapa tahi lalat hitam. Tapi kamu tidak. Ini hanya bisa berarti bahwa ketika mereka membawamu kembali, mereka takut. Kamu akan dikenali oleh orang tua kandungmu. Saat kamu masih muda, mereka menghilangkan tahi lalatmu. Omong kosong. Jika kamu terus mengoceh omong kosong, apa kamu percaya aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik? Orang tua gila membawa orang muda gila untuk membuat masalah begitu. Akan ku beritahu. Suamiku adalah ketua grup Peng. Dia mengendalikan dunia legal dan ilegal. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku bisa memastikan kau tidak melihat matahari besok? Grup Peng, sebuah perusahaan kelas 2, berani menantangku. Sombong sekali. Grup Peng adalah salah satu dari Suchen. 50 perusahaan besar teratas. Kamu ini siapa sih? Sampai ikut campur di sini. Lihat pakaian mereka. Mereka pasti dari gunung. Orang udik. Yang belum pernah melihat dunia. Benar-benar menakutkan. Sekelompok katak dalam tempurung. Aku di sini untuk membantu Paman Yu menemukan putranya. Aku tidak sudi berdebat denganmu. Apa yang kamu katakan hanyalah spekulasi Apple. Pada akhirnya, kamu masih tidak punya bukti. Xiaoquan. Pikirkanlah. Dulu, ayah selalu mengajakmu ke pohon besar. Di depan pintu rumah kita untuk berayun. Aku juga membelikanmu permen. Kamu selalu suka duduk di sepedaku dan bernyanyi. Apakah kamu masih ingat hal-hal ini? Kamu salah orang. Dari semua hal yang kamu sebutkan, aku tidak mengingat satu pun di antaranya. Benar sekali. Saat dia diculik, dia masih terlalu muda. Dia belum punya ingatan. Kalau tidak, biarkan mereka melakukan tes paternitas. Tidak, anakku memiliki status mulia. Jika sembarang orang datang untuk mengaku kerabat, dan kita harus melakukan tes paternitas untuk semuanya. Betapa malunya dia nanti. Tepat sekali. Bukan sembarang orang miskin bisa datang ke keluarga kami untuk mengaku kerabat. Berhentilah bermimpi. Tidak melakukan tes paternitas juga tidak masalah. Selama Yu Xiaoquan mengingat hal-hal dari masa kecilnya,
Itu sudah cukup. Kakak Xiaoye, kamu punya solusi. Tentu saja. Jangan lupa aku seorang penemu. Kalian semua, tunggu sebentar. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sebuah benda yang bisa membangkitkan ingatan masa kecil. Diterima, pengambilan berhasil. Topi memori membutuhkan 5.000 poin material untuk ditukar. Ekstraksi dapat dilakukan melalui sinyal otak. Ingatan yang telah diubah atau dihapus di otak manusia. Sekaligus dapat mencari ingatan yang terkubur jauh di dalam otak. Dengan ini, setiap orang bisa memiliki memori identik. Suami, anak itu tidak mungkin punya solusi kan? Beberapa orang miskin. Solusi macam apa yang bisa mereka miliki? Jangan khawatir. Pakai ini, dan kamu bisa mendapatkan kembali ingatan masa kecilmu. Tidak. Siapa yang tahu apa fungsi benda ini? Bagaimana jika itu berbahaya? Ada apa? Merasa bersalah? Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Aku ingat semuanya. Bagus. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nah, kamu tidak boleh membiarkan mereka mencuci otakmu. Itu semua palsu. Ibu. Aku benar-benar mengingat semuanya. Dia benar-benar ayah kandungku. Tidak mungkin. Tuan muda Peng benar-benar diadopsi. Aku sudah menduganya sejak lama. Tidakkah kamu menyadarinya? Bahwa dia dan Paman Peng tidak mirip sama sekali. Para kerabat dan teman-teman yang terhormat, hari ini, keluarga Peng saya memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan. Perjamuan akan berakhir di sini. Mohon. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah uang yang kamu inginkan? Kami hanya ingin Paman Yu mengakui putranya itu saja. Mimpi saja. Xiao Fu sekarang adalah ketua grup Peng. Bagaimana mungkin dia mengakui Janice, kerabat miskin ini? Tepat sekali. Jika kabar ini tersebar, reputasi keluarga Peng kita, di mana kita akan menaruh muka? Ayah, ibu, ini adalah hal yang baik. Hari ini aku telah mengakui ayah kandungku. Tapi kalian semua masih orang tuaku. Kebaikan asuhan kalian selama bertahun-tahun ini tidak akan kulupakan. Tepat sekali. Dia hanya punya satu ayah lagi. Ini sama sekali tidak memengaruhi hubungan di antara kalian. Sama sekali. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Apa status kita? Status apa kamu? Jika orang lain tahu bahwa Xiao Fu diadopsi, bagaimana dia bisa mengelola perusahaan? Bicaralah. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Selama kamu tidak mengakuinya, aku akan memberimu berapapun jumlah yang kamu minta. Sudah kuduga. Di mata orang-orang sepertimu, hanya ada uang. Tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali. Kasih sayang keluarga. Bisakah kasih sayang keluarga memberimu makan? Jika kamu benar-benar peduli pada kesejahteraan Xiao Fu, maka jangan mengakuinya. Bersama kami, dia tidak akan khawatir tentang makanan atau pakaian, dan mulai sekarang jalani hidup di atas orang lain. Sedangkan kamu hanyalah seorang udik dari desa. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Tepat sekali. Jika Xiao Fu tidak mengikuti kita, dia mungkin masih berada di suatu lembah gunung bertani. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua grup Peng saat ini? Aku. Ayah. Diam. Apakah kamu mengatakan bahwa selama seseorang punya uang, seseorang bisa membuat orang berpisah dari darah daging mereka, mengabaikan prinsip langit dan etika manusia ya? Nah, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak mengerti realitas masyarakat. Biarkan aku memberitahumu. Di dunia ini, dengan uang, ada kasih sayang keluarga. Dengan uang, seseorang memiliki martabat manusia. Mereka yang tanpa uang, tidak punya hak untuk berbicara tentang kasih sayang keluarga atau etika manusia. Baiklah, sungguh grup Peng. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli pada kami, hidup atau mati rakyat jelata biasa. Perusahaan sepertimu, dalam proses tumbuh menjadi lebih besar dan kuat. Kamu sudah sering melakukan hal seperti itu ya? Apa urusanmu? Jadi kenapa jika kami menindas mereka? Suamiku kini berkuasa dan berpengaruh besar. Tidak lama lagi, dia akan menjadi perusahaan nomor 1 di Sucheng. Pada saat itu, kalian sampah rendahan hanya akan pantas mendongak melihat kami. Begitukah? Ketika kamu bangkrut,
Aku akan lihat bagaimana kamu berani memprovokasiku nanti. Halo, Direktur Su. Ada sebuah perusahaan di Sucheng bernama Group Pin. Apakah kamu tahu tentang itu? Aku ingin mereka bangkrut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 5 menit. Bagus, aku akan menunggu. Kamu cukup pandai berakting bukan? Orang-orang malang sepertimu hanya bisa menghibur diri sendiri dalam fantasi kalian sendiri. Satu panggilan telepon. Dan kamu bisa membuat kami bangkrut dalam 5 menit. Kamu sama seperti orang tua itu. Mungkin juga. Cukup sakit kan? Begitukah? Benar atau tidak? Kamu akan segera tahu. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku bangkrut. Ada apa? Ketua gawat. Saham kita diserang. Apa katamu? Saham kita anjlok dan ada terus-menerus panggilan dari mitra yang ingin membatalkan kerja sama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak mungkin. Ayah perusahaan kita bangkrut. Dan bank juga meminta kita untuk membayar kembali utang 50 juta. Bahkan belum 5 menit. Itu cukup cepat. Sekarang, kamu juga orang biasa tanpa uang. Terlebih lagi, kamu masih berutang 50 juta. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Sekarang kamu hanya perlu tahu bahwa kekayaan bersih Paman Yu lebih tinggi dari milikmu dan itu saja. Apel. Dia. Paman Yu. Aku sudah membantumu menemukan putramu. Jadi bisakah kamu menyetujui permintaanku untuk pembongkaran? Ya. Bagus. Maka sesuai dengan perjanjian pembongkaran, kamu bisa menerima satu apartemen 150 meter persegi, serta 50 juta kompensasi pembongkaran. 50 juta. Menurut perkataanmu, hanya dengan uang seseorang bisa punya anak. Sekarang, apakah putra angkatmu memutuskan hubungan denganmu dan mengakui ayah kandungnya? Meskipun kamu menyerang perusahaan ayahku, mereka tetap orang tua yang membesarkanku. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Ayah, ibu, ayo pergi. Anakmu akan bekerja untuk MNJ Hidup IMU. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong biarkan kami pergi. Paman Yu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin mengakui anakku. Untuk sisanya, kau yang memutuskan. Baiklah, kalau begitu begini. Pertama, Paman Yu dan putranya akan saling mengakui. Kamu tidak boleh menghalangi ini dengan cara apapun. Selanjutnya, Peng Fu harus kembali menggunakan nama masa kecilnya Yu Xiaoquan. Kedua, mulai sekarang Yu Xiaoquan bisa menjalani hidup apapun yang dia inginkan. Aku tidak akan ikut campur. Namun, kamu harus kembali setiap minggu untuk mengunjungi Paman Yu sekali. Jika kedua syarat ini kalian semua setuju, maka aku akan menghentikan seranganku pada perusahaan grup Pengmu. Baiklah, mengakui dia tidak masalah. Tapi mengganti nama keluarga. Ayahnya adalah Paman Yu. Dia memakai nama belakang ayahnya. Apakah ada masalah dengan itu? Lalu, mengapa tidak mendengar pemikiran Xiaoquan sendiri? Kalian semua adalah keluargaku. Namun, nama Peng Fu sudah terbiasa. Baguslah anak itu ditemukan. Mengenai namanya. Nak, kau sudah dewasa. Kau putuskan sendiri. Selamat Paman Yu, kamu tidak hanya menemukan putramu, tetapi kamu juga menerima kompensasi pembongkaran. Ini bisa dianggap berkah ganda. Berkah ganda. Villa keluarga Singh. Menurut perkataanmu, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh dikombinasikan dengan fusi nuklir terkontrol. Anak itu Lin Yu yang mengembangkannya. Ya Tuan Muda Shen, Direktur Tian mengatakannya sendiri. Kalian semua benar-benar telah memberikan jasa besar. Benarkah pentingnya dua teknologi ini bagi sebuah negara adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan? Keluarga Roth dari Amerika Serikat sudah lama menghubungiku. Mereka ingin aku mencari cara untuk mendapatkan teknologi ini. Selama kita menyerahkan teknologi ini kepada mereka, kita bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Keluarga Roth, jika kita memberikannya kepada mereka, bukankah itu pengkhianatan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Sim melakukan pengkhianatan? Itu semua adalah transaksi yang sah.
Tuan Muda Sheng, saya minta maaf. Saya tidak berpikir panjang. Bukan apa-apa. Bagi keluarga-keluarga kuat. Di tingkat kita, tidak ada lagi konsep negara. Selama kita bisa mendapatkan keuntungan. Berdagang dengan negara manapun, tidak ada bedanya. Tuan Muda Sheng benar. Saat ini Huaguo bukan lagi tempat yang baik untuk ditinggali. Penumpasan kejahatan terorganisir dan kampanye anti korupsi semakin sering terjadi. Keluarga-keluarga kuat kita secara bertahap disisihkan. Lebih baik membuat kesepakatan dengan keluarga royal, menyelesaikan transaksi, lalu pindah ke Amerika Serikat. Angin kebebasan di sana lebih cocok untuk perkembangan keluarga seperti kita. Negara-negara kapitalis benar-benar tidak menipuku, Tuan Muda Sheng. Pada saat itu aku bertanya-tanya, apakah kami cukup beruntung untuk mengikutimu? Selama kau membantuku mendapatkan dua teknologi ini, membawa kalian semua ke Amerika Serikat bersamaku, bukan tidak mungkin. Tuan Muda Sheng, saya punya rencana. Katakan padaku. Tuan Muda Sheng. Hebat. Ini adalah metode yang sangat baik. Selama kau membantuku mendapatkan teknologi ini, keuntunganmu akan sangat besar. Terima kasih Tuan Muda Sheng.